Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan pembelajaran matematika wajib yang dipandu oleh saya sendiri, Ibu Indrawati. Sebelum saya memberi materi ini, saya berharap untuk anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita dalam keadaan pembelajaran online. Tetap optimis dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Dan juga saya berharap semuanya kepada anakku tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kalian semua, mengingat kita bangsa Indonesia, khususnya kita di Kota Pasuruan, dalam keadaan zona merah, masih merah. Dan saya berharap khususnya anak-anak saya SMA 1 Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa supaya keadaan negara kita ini, musibah COVID-19 ini bisa perlahan-lahan akan hilang dari bangsa Indonesia, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita bangsa Indonesia, khususnya anak-anakku sekalian SMA 1 Pasuruan, dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap optimis, tetap semangat dalam pembelajaran online ini ya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah anak-anakku sekalian, untuk kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang kompetensi dasar program linier. Adapun standar kompetensi yang harus kita kuasai yaitu menyelesaikan masalah program linier. Kemudian kompetensi dasarnya apa saja yang harus kalian kuasai? Yang pertama adalah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian merancang model matematika atau bisa membuat atau merancang model matematika dari masalah program linear, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan atau menyelesaikannya dalam pemodelan matematika ini ya. Kemudian menyelesaikan model matematika dari masalah program linear dan penafsirannya. Anak-anakku sekalian, untuk pertidaksamaan linear dua variabel, saya berharap kalian sudah mendapatkan di kelas 10, dan ini saya memberikan contoh mengingat kembali bagaimana langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, di sini Ibu In ambil contoh, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x min y lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita yang namanya berhubungan dengan persamaan linier, tentu kita lihat kembali di pembelajaran kelas 10 bahwa grafik kalau yang berbentuk linier itu selalu berbentuk garis lurus. Ingat ya. Jadi kalau program linear atau berbentuk grafik
linier itu selalu berbentuk garis lurus. Nah, sekarang kita menentukan ya daerah yang mana nanti kita afsirnya untuk menentukan batasan daerahnya. Adapun kalau kita ingin membuat garis, ya tentunya kita kembali mengingat konsep geometri ya. Sebuah garis itu bisa akan terbentuk minimal 2 titik ya. Nah, jadi kita tentukan dulu titik potongnya ya. Jadi kita buat dulu, tentukan titik potongnya. Berarti kita menentukan titik potong X ya, dan titik potong di sumbu Y ya. Nah, di sini kita buat dulu persamaannya. Persamaannya adalah min 2x min y sama dengan 2 ya. Nah, ini titik potong X dan Y. Nah, kita kembali ingat, kalau mau motong sumbu X berarti Y-nya 0. Jadi kalau Y-nya 0 berarti X-nya adalah min 1 ya. Sekarang kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Sehingga kita dapat titik potongnya adalah di min 1,0 dan di titik potong 0, min 2. Oke ya. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya ini baru kita membuat nanti garisnya di sumbu koordinat kartesius. Kemudian untuk menentukan luas daerahnya kita bisa menggunakan titik uji ya. Nah, langkah-langkahnya sudah saya bilang tadi, membuat dulu garis. Nah, membuat garis tentu kita menentukan titik potongnya ini, sudah kita tentukan titik-titik potongnya ini. Kemudian kita ambil titik ujinya supaya kita bisa mengafsirkan daerah mana himpunan penyelesaiannya ya. Yang ketiga ya, baru kita menentukan grafik untuk menentukan daerah dari min 2x min y lebih dari sama dengan 2. Jadi kalau kita menentukan luas daerahnya, kita menggunakan titik uji dulu. Kita misalkan kita ambil di titik X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kalau di sini min 2 dikali 0 dikurang 0 hasilnya 0. Berarti 0 kurang dari 2. Berarti kalau 0 kurang dari 2 berarti ini tidak memenuhi syarat. Berarti yang mana yang harus menentukan daerahnya. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Kita hubungkan tadi titik potongnya ya di min 1,0 dan 0, min 2 ini terbentuk sehingga menentukan luas daerahnya. Karena tadi di sini kita ambil titik ujinya ya di 0,0 kurang dari 2, otomatis untuk menentukan daerahnya harus kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kita bisa ambil min 2, Y-nya min 3. Semakin kecil bilangannya nanti maka pasti menentukan lebih besar daripada 2 ya. Nah, jadi di sini coba kita ambil titiknya ya di Nah, kalau kita ambil di titik min 2, min 3 ya. Nah, berarti min 2 kali min 2, 4. 4 dikurang min 3 berarti ditambah 3 berarti 7. Berarti kan benar ya, lebih besar daripada 2. Sehingga kita menentukan batas daerahnya yaitu di afsir ini. Nah, ya. Nah, inilah
daerah himpunan penyelesaian untuk min 2x min y lebih dari atau sama dengan 2. Nah, saya berharap konsep ini bisa kalian terapkan nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan program linear ya anak-anakku sekalian. Kemudian di sini untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Ingat ya. Nah, contohnya di sini gambarlah grafik himpunan penyelesaian berikut. Misalkan di sini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 dan 4X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 20 untuk X dan Y elemen bilangan real. Adapun langkah-langkahnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah 1. Gambarlah masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang terbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Kemudian irisan dari ketiga grafik merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita lihat gambarnya di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Kita ambil tadi kalau X lebih besar atau sama dengan 0 pasti terletak pada pengkuadratan pertama ya. Begitu juga ya, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0 pasti terletak pada pengkuadratan pertama. Ingat dulu ya di pembelajaran trigonometri ya. Pengkuadratan pertama X positif, Y positif ya. Pengkuadratan kedua X-nya negatif, Y-nya positif ya. Pengkuadratan ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif. Pengkuadratan keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, tentu hal seperti ini tidak asing lagi dengan kalian, sudah kalian ingat. Hanya saja di sini kalau yang berhubungan dengan pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan linear, tentunya hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan dalam pembuatan grafiknya. Di sini karena di sini X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0 berarti terletak pada pengkuadratan pertama. Kemudian kita lihat 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti contoh yang pertama tadi. Langkah-langkahnya juga seperti contoh yang pertama yang saya terangkan tadi kepada kalian ya. Sehingga kalau kita dapat menentukan titik potongnya nanti, baru kita membuat garis mempersatukan kedua titik potongnya di titik 0,4 dan 5,0. Kemudian menentukan daerahnya, yaitu tadi karena X dan Y-nya lebih besar daripada 0, berarti batasannya sini ya. Kemudian Y-nya lebih besar pada 0 di sini. Kemudian menentukan daerah juga 4X plus 5Y kurang dari sama dengan dari 20 ya. Kita ambil tadi titik ujinya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 berarti 4 kali 0 ditambah 5 kali 0, 0 berarti sama dengan 0 kurang dari 20 ya. Nah, karena di sini dia diminta kurang dari
otomatis batasan daerahnya harus lebih dari 0. Jadi ini. Nah, jadi yang bertanda garis biru itulah untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Nah, model matematika dan program linear ini apa saja yang harus kalian pelajari, yaitu nanti kita belajar yang namanya menyelesaikan nanti permasalahan dengan menggunakan atau menentukan fungsi tujuannya, ya. Di langkah pertama kita menentukan dulu fungsi tujuannya. Kemudian setelah kita menentukan fungsi tujuannya, baru kita menentukan kendalanya. Kemudian dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam membuat grafik pertidaksamaan yang dari contoh 1 dan contoh 2. Ini saya mengingat kembali bagaimana mengaksirkan daerah yang ketidaksamaannya. Nah, di sini kita lihat kalau X-nya lebih dari 0, berarti kita buat ke dalam sumbu koordinat. Karena di sini lebih dari 0, berarti tanda garisnya putus-putus, ya. Nah, ini tandanya putus-putus. Kemudian karena dia lebih dari 0, berarti arahnya ke kanan ini, ya. Ini yang seperti afsiran ini. Itu harus diingat. Jadi kalau X-nya lebih dari 0, maka afsirannya ke kanan, kemudian garisnya putus-putus. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat grafik X kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti karena dia tidak ada sama dengan, berarti di sini juga ada garis putus-putus. Nah, karena dia kurang dari 0, berarti arahnya ke kiri, ya. Nah, di sini. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian gimana lagi membuat untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Hampir sama dengan yang tadi, hanya saja di sini garisnya harus tidak putus-putus, ya. Dan afsirannya sama seperti ke kanan tadi, ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk X kurang dari atau sama dengan 0, sama seperti tadi, arahnya ke kiri. Tetapi di sini karena ada tanda sama dengan, harus garisnya tidak ada putus-putus, berarti garisnya lurus, ya. Jadi tidak menggunakan putus-putus karena dia ada tanda sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau membuat grafik Y lebih besar daripada 0? Nah, di sini tandanya sama seperti tadi, karena dia lebih dari, tidak mempunyai tanda sama dengan 0, berarti garisnya putus-putus. Dan karena dia lebih dari 0, berarti tanda afsirannya di atas. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Gimana kalau Y kurang dari 0? Sama, garisnya juga putus-putus, tetapi
tapi apsiran daerahnya ke bawah ya. Ini tuh kalian harus ingat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau Y lebih dari atau sama dengan 0? Sama seperti tadi, hanya saja garisnya tidak putus-putus, harus garisnya disambungkan, lurus ini ya. Tetap apsirannya karena lebih dari ke atas ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk Y kurang dari atau sama dengan 0. Sama juga seperti tadi, hanya saja garisnya lurus, tidak putus-putus. Karena dia kurang dari 0, maka apsirannya ke bawah ya. Apsirannya ke bawah ya. Ini. Nah, untuk lebih jelas penerapan penggunaannya ini saya berikan contoh. Ada sebuah soal. Sini sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang A dan barang B, dengan menggunakan dua mesin. Mesin satu kita simbolkan dengan M1 dan mesin kedua kita simbolkan dengan M2. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 2 menit dan mesin kedua M2 selama 4 menit. Sedangkan 1 menit barang B dibuat dengan mengoperasikan M1 selama 8 menit dan mesin kedua selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin M1 dan mesin M2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Nah, dia ada kata-kata tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih menggunakan tanda apa anak-anak? Yaitu tidak lebih kurang dari sama dengan. Ya, jadi kita lihat bahasanya itu nanti. Keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang A adalah Rp250 dan satu barang B adalah Rp500. Buatlah model matematika dari masalah program linear di atas jika keuntungannya bersih diharapkan mencapai sebesar-besarnya. Nah, pada contoh kesempatan ini saya belum menentukan berapa besar keuntungan, tapi kita langkah pertama belajar dulu membuat pemodelan matematikanya. Nah, dari permasalahan yang diberikan ini tentunya kita yang lebih gampang kita membuat dulu ke dalam bentuk tabelnya ya. Nah, ini kita langkah 1 kita buat ke dalam bentuk tabelnya. Nah, kita buat di sini. Misalkan mesin 1 tadi kan ada barang A dan barang B, kemudian operasi setiap harinya. Di sini kita buat mesin 1 beroperasi pada barang A adalah 2 menit, sedangkan mesin kedua beroperasi pada 4 menit. Keuntungannya tadi sudah ditentukan pada soal tadi sebesar Rp250. Kemudian pada operasi pada barang B, mesin 1 selama 8 menit, kemudian mesin kedua selama 4 menit, kemudian keuntungannya sebesar Rp500. Sedangkan operasi setiap hari maksimumnya tadi ya, operasinya tadi tidak lebih dari 480 menit. Untuk mesin 1 dan mesin kedua 480 menit. Nah, saya berharap di dalam pembuatan tabel dalam soal tersebut hati-hati jangan keliru. Nanti kalau kalian keliru dalam menentukannya,
tentu proses menentukan nilai maksimum dan keuntungannya nanti ya, kalau nanti ada soal yang seperti menentukan keuntungannya atau minimum produksinya, itu tentunya langkah pertama inilah kita harus hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan barang A, barang B, menentukan hal-hal yang sudah diketahui pada soal tersebut ya. Jadi harus hati-hati. Nah, langkah kedua yaitu kita menetapkan besaran masalah sebagai variabel-variabelnya. Nah, di sini kita misalkan barang A itu diproduksi sebanyak X2 dan barang B diproduksi sebanyak Y2. Nah, kemudian langkah ketiga baru kita merumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada soal. Jadi kita lihat pada soal tersebut X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kenapa harus kita menggunakan lebih besar atau sama dengan 0? Ya, baik X dan Y-nya. Kita lihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari pada soal tersebut memproduksi. Nah, namanya yang memproduksi berarti harus barangnya nyata ya. Nah, kalau dia nyata berarti barangnya ada. Jadi kalau barangnya ada tentu nggak mungkin pada pengkuadratan kedua, ketiga, dan keempat. Pastilah pada pengkuadratan pertama. Nah, pengkuadratan pertama yaitu pada X lebih besar pada 0 dan Y lebih besar pada 0. Kenapa dia harus sama dengan? Kenapa sama dengan? Karena di sini sudah ditentukan ya produksinya sehingga tidak putus-putus. Jadi harus ada sama dengan 0. Jadi harus memakai pengkuadratan pertama dengan syarat simbol pertidaksamaannya harus lebih besar atau sama dengan 0. Ingat itu ya. Kalau kita memakai X lebih besar daripada 0 tidak sama dengan 0, boleh nggak Bu? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena pada soal tersebut sudah ditentukan produksinya, sudah pasti hal segitu, sehingga kalau dia sudah pasti tentu kita menggunakan tanda sama dengan. Ini makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disimbolkan ke dalam simbol matematika ya. Jadi kalau dia harus memproduksi barang sekian, nah tentu harus selalu pada pengkuadratan pertama dan simbolnya harus lebih besar atau sama dengan. Nah, itu yang saya ingatkan anak-anakku pada kalian. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga yaitu X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Kenapa di sini harus kurang dari sama dengan 240? Karena batasan tidak lebih dari, ada bahasanya tadi ya, tidak lebih dari. Nah, jadi kalau ada tanda tidak lebih dari harus menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Sama dengan kenapa? Karena di situ sudah ditentukan batasannya 240 ya. Nah, jadi harus menggunakan juga tanda sama dengan ya. Nah, karena dia tidak lebih dari ya, tidak lebih, berarti kita harus memakai simbol pertidaksamaannya kurang dari. Karena dia sudah ditentukan batasannya 240 harus menggunakan sama dengan, sehingga pertidaksamaannya adalah X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Nah, ini kita lihat dari tabel tadi ya. Nah, kemudian yang pertidaksamaan yang keempat, pada X ditambah Y kurang dari sama dengan 120 ya. Nah, di mana di sini dengan X dan Y-nya elemen bilangan caca. Nah, jadi di sini juga kenapa di sini harus bilangan caca, tidak rasional atau real?
Kalau kita lihat pada keadaan kondisinya, karena ini lebih besar atau sama dengan nol, maka di sini termasuk bagian himpunan dari bilangan caca yang tepatnya ya. Sehingga Y anggota X dan Y elemen daripada bilangan caca. Nah, kemudian bagaimana kendalanya? Kendalanya yang diprediksi tidak lebih dari tadi yang sudah ditentukan maksimumnya tadi ya. Sehingga kendalanya sama dengan 250X ditambah 500Y. Nah, untuk yang gambar pertidaksamaannya nanti itu adalah nanti kita membuat daerah yang memenuhi, kemudian kendalanya ini nanti digunakan untuk menentukan batasan maksimum dan minimum pada soal yang diberikan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kesempatan hari ini cukup di sini dulu karena kalian step demi step dulu ya. Untuk hari ini bagaimana kalian membuat dulu model matematikanya, kemudian bagaimana juga membuat grafiknya, fasihkan dulu. Nanti kalau sudah fasih dalam pembuatan grafiknya, menerjemahkan bahasanya ke simbol matematikanya. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya nanti kalian gampang menyelesaikan maksimum dan minimumnya itu nanti yang penting kalian bisa dulu satu membuat grafik pertidaksamaannya, kedua bisa menerjemahkan bahasa soal yang diberikan ke dalam tabel, yang ketiga bisa membuat bahasa tadi tabel terjemahkan ke simbol matematikanya, kemudian yang terakhir bisa membuat fungsi kendalanya. Nah, kalau kalian sudah bisa semua menentukan ini, insya Allah nanti ke depannya tidak masalah. Bisa menentukan batasan atau luasnya atau maksimum dan minimum yang diinginkan pada soal. Ya, anak-anakku sekalian. Jadi cukup pada kesempatan hari ini, batas di situ dulu. Nanti ke depannya kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Saya berharap untuk yang saya berikan sesingkat ini nanti kalian insya Allah bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan semangat. Saya berharapkan bisa mengumpulkan tepat waktu. Akhir kata saya cukup sampai di sini. Dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.